Kalian pernah nggak sih dengerin orang mau basically give up anjingnya, mau anjingnya dikasih ke orang, atau mau anjingnya dijual, atau mau anjingnya yang paling jahat itu anjingnya dibuang di pinggir jalan. Kayak akhir-akhir ini banyak sekali saya lihat di sosial media. Beberapa hari yang lalu juga ada yang anjing yang udah umur 5 apa 6 tahun di open adopt. Alasan orang itu beda-beda sih. Kenapa anjingnya mau di open adopt, atau kenapa anjingnya dibuang, atau kenapa anjingnya dikasihin ke orang. Yang saya pernah dengar itu ada alasannya anjingnya udah kebanyakan, nggak bisa pelihara anjing lagi, atau ada orang tuanya nggak izinin pelihara anjing, atau mungkin karena mereka pindah tempat tinggal jadi nggak boleh bawa anjing, atau nggak boleh bawa terlalu banyak anjing. Eh, atau ada juga tuh yang pasangan misalnya lagi pacaran, pas pacaran itu mereka beli anjing, habis itu mereka putus, anjingnya nggak ada yang mau ngambil, cowoknya nggak mau ngambil, ceweknya nggak mau ngambil, jadi anjingnya itu ujung-ujungnya dikasih ke orang, ataupun dikomplain tetangga, atau ya banyak deh alasan-alasan orang kenapa anjing itu dibuang. Nah, kenapa saya pengen bahas hal-hal ini di video yang kali ini? Karena kayak di video yang awal-awal pertama kali kita bikin YouTube video itu, kalau memang kita pengen pelihara anjing, paling penting itu adalah research, dan kita harus tahu kemampuan kita bisa nggak pelihara anjing. Jadi kalau dipikirin, anjing itu udah kita pelihara, misalnya nggak usah deh lama-lama, nggak usah deh ngomong anjing yang udah bertahun-tahun tinggal sama kita. Anjing yang misalnya baru kita pelihara 6 bulan, nah itu anjing udah kebiasaan sama kita. Jadi dia udah menganggap kita itu keluarga dia. Anjing yang baru 6 bulan tinggal sama kita aja udah bisa menganggap dia itu bagian dari keluarga kita. Sebagai orang yang eh, saya nggak saya nggak berani bilang saya itu orang yang sayang anjing banget, but iya, saya punya anjing dua kan, Rasti dan Panda. Panda itu kita ambil dari jalan. What I'm trying to say here is, kalau memang kita pengen punya anjing, kalau bisa kita pikir dulu benar-benar mateng-mateng, bikin research apa aja kebutuhan anjing itu, apa aja yang harus kita siapin, sebanyak apa kita harus habisin duit, dan segala sesuatu yang benar-benar harus dipikirin, tolonglah dipikirin dulu. Nah, kalau pengen tahu apa aja memang yang harus dipikirin kalau pengen punya anjing, nonton video kita yang satu ini. Di sana di video itu saya jelasin banyak apa aja yang perlu kita persiapkan kalau memang pengen pelihara anjing. Nah, kenapa saya pengen bahas ini? Karena kalau memang hal-hal yang begitu terjadi, alasan-alasan ini keluar dari ya pemilik-pemilik anjing yang menurut saya itu pemilik anjing yang nggak bertanggung jawab. Nah, karena ujung-ujungnya yang benar-benar jadi korban itu bukan manusia, bukan pemilik anjing yang baru, bukan siapapun, bukan, kecuali anjing itu. Yang benar-benar jadi korban itu anjing itu, karena anjing itu ya dilempar sana sini, nggak jelas hidupnya bakal di mana, atau yang paling jahat dibuang di jalanan, habis itu nggak tahu makan nggak makan, tempat tinggal nggak jelas, kehujanan, pokoknya banyak deh. Kalau sampai anjing itu dibuang atau dikasihin ke orang, ya mungkin sih dikasihin ke orang, kalau orang lain pelihara, mungkin hidupnya bakal lebih baik. Tapi betapa baiknya kalau itu semua bisa dihindari. Dengan cara apa? Gampang sekali. Cara-cara untuk menghindari itu adalah kita pikirin benar-benar, sanggup nggak kita punya anjing? Bisa nggak kita pelihara anjing? Bisa nggak kita kasih segala sesuatu yang dibutuhkan sama anjing itu sampai mereka mati, basically. Sampai mereka tua. Untuk anjing itu mungkin umur 10 sampai 15 tahun, maybe less, maybe more. Kalau memang kita nggak bisa atau kita nggak yakin, ada sedikit keraguan aja, mending jangan. Karena ujung-ujungnya
yang bakal jadi korban itu anjingnya. Mungkin, saya nggak bilang kalau misalnya anjingnya dapat owner yang baru, dia bakal nggak happy atau bakal lebih sengsara hidupnya. Enggak, saya nggak tahu bahwa anjing kalau udah dapat owner baru bakal gimana, nggak ada yang tahu. Itu beside the point. Yang penting itu adalah kalau benar-benar kita merasa kita sayang anjing, pengen punya anjing, pengen pelihara anjing, sebelum kamu decide buat beli anjing atau buat adopsi anjing atau buat ngambil anjing, benar-benar dipikirin dulu, bisa nggak kamu kasih kehidupan yang layak buat anjing itu selama mereka hidup. Jangan sampai di tengah-tengah ada aja dah ya alasan-alasan yang saya sebutin di awal tadi. Sebenarnya alasan-alasan itu dibikin bukan supaya anjing itu tahu. Anjing itu juga nggak bakal tahu alasan kita kasih ke orang atau kita buang anjing itu karena apa. Yang tahu cuma diri kita sendiri. Menurut saya kita bikin alasan itu supaya kita nggak merasa terlalu bersalah. Jadi kalau memang nggak mau merasa terlalu bersalah atau nggak mau bersalah, alangkah baiknya kalau kita dari awal dipikirin dulu benar-benar sebelum kita pelihara anjing. Jangan sampai yang jadi korban itu anjing itu dibuang, dikasih ke orang, dijual. Ada yang paling parah itu ada lagi yang dijual ke tempat orang yang dijual ke tempat-tempat yang I don't even want to think about it, but basically dijual ke tempat-tempat orang yang mau yang potong anjing, potong hewan peliharaan untuk dijual dagingnya atau dimakan. Itu aku nggak ngerti sih kenapa orang bisa sampai berpikiran begitu atau orang bisa sampai ngelakuin hal-hal itu. Kayak saya sebutin tadi, udah hidup sama kita, mereka udah anggap kita sebagai keluarga dia, mereka udah anggap kita sebagai leadernya atau at least udah menganggap kita adalah bagian dari hidupnya mereka. Apalagi kita udah kasih makan, kita udah bawa mereka jalan, kita udah training sedikit. Itu semua berpengaruh ke hidupnya anjing itu, ke pikirannya anjing, ke psikologinya anjing, ke behaviornya anjing itu. Nah guys, selain itu kita juga harus mikirin apa alasannya kita pelihara anjing. Yang paling simple deh, orang itu kebanyakan pelihara anjing itu karena pengen punya teman, itu kebanyakan. Tapi ya itu kebutuhannya kita untuk pelihara anjing. Emang sih kebutuhannya kita pelihara anjing itu penting. Tapi apakah kebutuhan anjing itu juga kita penuhi sesudah kita penuhi kemauannya kita untuk memelihara anjing? Kebanyakan orang sebelum pelihara anjing mereka nggak kepikiran ke sana. Jadi mereka cuma mikir, aku pelihara anjing karena aku pengen punya anjing, aku pengen punya teman. Tapi kita nggak berpikir ke kebutuhannya anjing itu. Kebutuhannya anjing itu apa? Kebutuhan anjing itu bukan cuman kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal, udah cukup. Enggak. Kebutuhannya anjing itu banyak. Mereka juga butuh leadership. Mereka juga butuh training. Apalagi kalau kita pelihara anjing yang emang dari working line. Contohnya Labrador kayak Rusty ini. Dia kebutuhannya banyak. Kalau cuma kasih makan sama minum sama tempat tinggalnya, dia nggak bakal berkembang secara mental, berkembang secara fisik. Mereka pasti nggak bakal happy. Kebutuhannya mereka nggak bakal terpenuhi. Contohnya Rusty aja. Rusty itu dia butuh olahraga. Udah pasti karena dia anjing yang aktif. Rusty itu butuh di training. Kalau nggak di training, dia pasti jadinya berantakan. Di rumah itu nggak bakal nurut. Basically dia nggak bakal tahu apa yang boleh dia lakuin, apa yang nggak boleh dia lakuin. Jadi itu juga harus kita pikirin. Bukan cuma asal pelihara anjing, punya anjing, bawa dia jalan, kasih dia makan, kasih dia tempat tinggal, tempat tidur, bawa dia, ya kita keluar ke restoran, ke kafe, dibawa jalan-jalan. Tapi kita nggak pernah kasih sesuatu yang benar-benar mereka butuhin, yaitu training dan leadership. Itu dua hal yang menurut saya penting banget buat perkembangan anjing. Kenapa anjing butuh leadership? Karena di waktu mereka masih liar sebelum jadi peliharaan manusia, mereka itu binatang yang ada hierarkinya.
Jadi ada anjing alfa, ada anjing beta, dan ada anjing yang di bawahnya itu. Jadi mereka ada leadernya. Jadi mereka tahu apa yang boleh mereka lakuin, apa yang nggak boleh mereka lakuin. Sama aja kalau mereka udah masuk ke kehidupan manusia. Dia juga butuh leader supaya dia tahu apa yang dia boleh lakuin dan apa yang nggak boleh lakuin. Kalau anjing itu nggak punya leader, mereka pasti mencoba untuk jadi leader. Di sanalah kita bakal lihat kelakuan anjing yang banyak nggak disukain. Misalnya anjing itu gigit-gigit barang, anjing itu menggonggong, anjing itu nggak mau dengerin kita. Itu semua terjadi karena mereka nggak ada leadership, nggak ada yang ngasih tahu ke mereka apa yang mereka boleh lakuin dan apa yang nggak boleh mereka lakuin. Itulah pentingnya leadership dan training menurut saya. Anyway, contohnya ini aja deh. Kita lagi jalan mau ke pantai. Kenapa saya sering sekali bawa Rasti ke pantai, bawa Rasti berenang, buat lari-lari di pantai. Nah, itu salah satu kebutuhannya Rasti. Kayak saya bilang tadi, Rasti itu butuh olahraga. Tapi karena dia ada hip dysplasia, jadi dia nggak bisa olahraga seperti anjing-anjing biasa. Dia nggak boleh lari-lari di tempat yang keras. Jadi nggak boleh lari-lari di aspal, nggak boleh lari-lari di semen. Dia nggak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat takut ntar malah udah tua hitnya itu bakal lebih sakit. Jadi apa yang bisa dilakuin kalau dia butuh olahraga? Saya bawa dia ke pantai, dia bisa berenang, dia bisa lari-lari di pantai. Itu buat kebutuhannya Rasti, bukan buat saya. Ya saya senang aja bawa dia ke pantai, tapi itu lebih ke kebutuhannya dia. Makanya seminggu sekali dia diajak ke pantai. Anyway guys, kita udah di pantai. Itu Rasti lagi pengen main. Barusan saya dikabarin nih, kemarin yang tadi saya bilang ada orang yang mau buang anjingnya, mau dijual ke pasar tempat orang jual beli hewan peliharaan. Kan itu kejadian beberapa hari yang lalu. Anjingnya mau dibuang, basically katanya mau dikasih free ke pasar itu supaya bisa dijual. Nah, sedikit latar belakang tentang anjing ini, anjing yang mau dijual ini. Dia pelihara anjing udah 5-6 tahun, tiba-tiba aja dibilang mau dibuang, mau dikasih ke pasar. Terus alasannya itu karena nggak bisa pelihara anjing betina. So basically anjingnya semua di rumah ada 3 atau 4 anjing dan satu betina ini yang mau dibuang sama dia. Nah, jadi dia udah pelihara anjing itu 5-6 tahun, baru dia bilang dia nggak bisa pelihara anjing betina, baru mau dibuang. Nah, tadi juga baru dikabarin sama teman saya, anjing itu direscue sama teman kita, diambil, dan itu 2 hari yang lalu ya, 2 atau 3 hari yang lalu lah, lupa deh. Nah, setelah direscue, tadi hari ini saya baru dikasih lihat ada chattingan lagi dari ownernya anjing itu ke teman saya. Dia bilang dia mau minta balik anjing itu. Alasan dia mau minta balik anjing itu adalah pokoknya anjing jantan yang di rumah itu sedih, jadi pengen dibalikin anjing betina supaya anjingnya nggak kesepian. Dan dia juga bilang tadi, kalau nggak salah saya baca, dia juga bilang katanya dia udah dari dulu kasih makan anjingnya, terus merasa sedih. Sekarang lihat piring anjingnya kosong, nggak ada yang makan, terus merasa sedih. So like aku nggak ngerti sih kenapa orang bisa begitu. Sebentar tiba-tiba dibilang mau dibuang, udah direscue sama orang, terus sekarang baru menyesal. Jadi balik lagi ke pembahasan kita awal tadi. Kalau memang pengen punya anjing, kayaknya benar-benar harus kita pikirin dari awal sebelum kita memutuskan mau punya anjing. Kalau kita udah benar-benar mikir, benar-benar disiapin apa yang butuh disiapin, apa kebutuhan anjing itu semua udah disiapin, ya kemungkinan besar itu nggak bakal terjadi hal-hal yang kayak begitu tadi. Ya sebisa mungkin kita pasti nggak bakal ngebuang anjing itu kalau memang kita sayang sama anjing. Nah, semua orang emang pelihara anjing itu pasti karena mereka sayang anjing. Aku nggak ada bilang orang pelihara anjing itu nggak sayang anjing. Pasti mungkin ada deh beberapa yang cuma mau
jualan anjing mungkin ya, tapi kebanyakan orang yang pelihara anjing itu pasti sayang anjing. Tapi sayang anjing sama bisa memenuhi kebutuhan anjing itu beda, nggak sama. Banyak orang sayang sama anjing, tapi nggak semua orang bisa pelihara anjing. Nggak semua orang bisa memenuhi kebutuhannya anjing. Jadi sebelum pelihara anjing, benar-benar pikirin dulu deh. Tuh, kalau memang nggak bisa, lebih baik kita jangan pelihara anjing. Anyway, pasti lagi main sama anjing-anjing tuh. Jadi sebelum dia kabur, kayak mending aku main sama dia. Anyway guys, cukup dulu videonya sampai di sini. Rasti udah nggak sabar tuh mau main. Kita udah di pantai kesukaannya Rasti. So kalau memang suka video kita, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau mau tahu apa aja kebutuhan yang harus kita siapin sebelum kita bikin keputusan untuk pelihara anjing, nontonnya video kita yang satu ini. I think that's it. Kalau memang pengen tahu apa aja yang harus kita siapin kalau pengen pelihara anjing, nontonnya video kita yang satu ini. So that's it from me. I'm Jimmy, it's Rusty. We'll see you guys on the next video. Bye.